Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mi. Ya, gimana keadaannya nak? Sehat nak? Insya Allah sehat, Mi. Alhamdulillah ya. Ya dari sekian dari kemarin liburan, ini baru kita ketemu ya, tetap muka ya. Iya, walaupun dari kaca HP sih, Mi. Iya, iya. Tatap muka juga. Iya, benar. Ya, baru ya maksudnya untuk pembelajaran tatap muka via Zoom ini kita baru ketemu lagi dari sekian panjangnya liburan kalian. Ya, minggu lalu mohon maaf karena saya berhalangan hadir ya sehingga kita tidak belajar via Zoom ya. Jadi saya hanya mengulangi materi di minggu lalu ya. Sebenarnya materi ini nak masih berkaitan ya, ataupun berkelanjutan dari semester 1 semalam, yaitu materi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun IPTEK. Nah, tapi karena di semester 1 kita hanya membahas secara umum kan IPTEK-nya, yaitu dampak negatif dan positifnya. Nah, di sini kita lebih spesifik, jadi kita bahas dampak IPTEK terhadap salah satu bidangnya, yaitu bidang sosial. Ya. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkah rahmatnya, ridhonya kita masih diberikan begitu banyak kesempatan, nak, nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa bertemu kembali, kalian dalam keadaan sehat, saya dalam keadaan sehat ya. Syukur alhamdulillah. Ya, jadi yang saya harapkan di semester 2 ini ya, walaupun mungkin untuk pembelajaran PKN ya tidak masuk ke dalam daftar mapel yang masuk SBMPTN ya, tapi kan kalau PKN tetap masuk di UAS ya nak ya, karena kalau UN udah nggak ada lagi ya di tahun ini, UAS kan tetap ada. Jadi jadi kalau nanti kalian ada yang belum paham, kita akan ulangi materi-materi di kelas 10. Tentu kan pasti banyak yang lupa ya dari materi kelas 10, 11, 12 ya. Walaupun mungkin banyak pengulangan-pengulangan saja di semester ini. Jadi saya harapkan kalian tetap semangat, tetap antusias ya untuk melakukan pembelajaran walaupun hanya via Zoom seperti ini. Ini ada chat siapa nih, saya baca dulu. Oh, oke. Baik, langsung saja saya share terlebih dahulu ya nak ya, PPT-nya. Kelihatan? Kelihatan, Mi. Kelihatan ya nak ya, oke. Ya, sebelumnya saya terima kasih, saya apresiasi kepada kalian yang menghubungi saya via WA ya untuk konfirmasi masalah nilai. Nah, kalau ada kesalahpahaman ya ataupun ketidaksesuaian antara pengerjaan tugas dengan nilai yang kalian dapat dari wali kelas, kalian bisa hubungi saya kembali nak. Tapi mohon maaf jika WA-nya itu terlambat saya balas ya, dikarenakan begitu banyaknya chat-chat ataupun WA-WA dari siswa-siswa yang lain nak, baik kelas 11, kelas 10, jadi mohon maaf ya. Ya, kita masuk ke materi yaitu dampak ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kehidupan sosial. Nah, kita tahu kehidupan sosial kita merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan kita ya. Karena seseorang dilihat ya bagaimana interaksi antara kita dengan orang lain dilihat dari sosial kita ya, kehidupan kita. Jadi ini sangat berdampak dari kehidupan sosial, sangat berdampak kepada kehidupan dalam aspek ekonomi ya, aspek dan aspek-aspek yang lain ya. Karena dilihat seseorang itu akan dilihat dari interaksi sosialnya terlebih dahulu. Maka bagaimanakah dampak ilmu pengetahuan dan teknologi ini terhadap kehidupan sosial di masyarakat? Nah, kita lihat. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menjelaskan dampak ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kehidupan sosial.
Nah, ini kita ulang kembali ya, apa itu ilmu pengetahuan dan teknologi? Ya, jadi ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan ilmiah tertentu ya, baik secara kualitatif ya, kuantitatif maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam ya, atau ya dalam gejala kemasyarakatan tertentu. Oke, teknologi merupakan sebuah hasilan produk yang dihasilkan dari penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi ada teori tentang teknologi. Jadi teknologi ini sebenarnya sudah ada pada zaman abad ya, sejak awal peradaban sebelumnya. Namun teknologi ini berasal dari kata tekni ya, atau logos ya, tekni dan logos, yaitu ilmu pengetahuan. Kata si Iskandar Alis Syahbana. Jadi ini tahun 1980 beliau menuliskannya. Jadi teknologi ini sebenarnya sudah ada, namun perkembangannya dinamis, artinya mengikuti perkembangan zaman. Jadi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Makin ke depan, makin canggih. Di abad ke-21 ini makin baik juga lah teknologinya. Bahkan kalau di dunia luar negeri sudah banyak robot yang menggantikan peran dari SDM ya, ataupun sumber daya manusia. Ya, karena apa? Ya karena kecanggihan dari teknologi seperti saat ini. Nah, dalam kehidupan sosial ya, pengertiannya adalah terdapat unsur-unsur sosial ataupun kemasyarakatan. Sebuah kehidupan disebut sebagai kehidupan sosial jika di sana ada interaksi ya. Kalau tidak ada interaksi satu sama lain, maka kehidupan sosial tidak terjalin dengan baik ya. Jadi kehidupan sosial ini memang sangat sekali penting dalam kehidupan manusia ya. Jadi ada dua jenis kehidupan sosial. Ini dibedakan antara kehidupan di masyarakat desa dengan kehidupan di masyarakat kota. Nah, tentu ada perbedaan ya, Nak ya, secara signifikan karena kita lihat memang pola pikir masyarakat yang di desa dengan di kota itu sangat sangat berbeda. Contoh dengan perilakunya saja. Kalau di desa orang-orang itu cenderung bersifat homogen, artinya mengikuti ataupun hanya itu saja yang diikuti. Ya, sementara kalau di kota perilakunya heterogen ataupun beraneka ragam. Itu dia. Nah, kemudian perilaku yang dilandasi oleh konsep kekeluargaan. Nah, nih kalau positifnya kita di desa ya karena kebersamaan. Kalau di desa kita lihat orang saling gotong royong. Kalau misalnya ada acara di suatu rumah ya ataupun di kepala keluarga di suatu rumah, kita lihat antusias masyarakatnya di desa itu lebih tinggi untuk saling membantu ya ketimbang di kota. Nah, di kota itu biasanya lebih bersifat cuek ya ataupun masa bodoh seperti itu ya. Kalaupun ada misalnya acara ya kalau tidak benar-benar diundang diberitahu biasanya orang nggak tahu gitu ya, nggak mau ikut berpartisipasi, ikut membantu seperti itu dia. Nah, perilaku yang berorientasi pada tradisi dan status. Nah, tapi kalau kita lihat di desa orang-orangnya lebih kepada bersifat budaya. Artinya apa? Tingginya untuk untuk tunduk terhadap tradisi budaya itu masih sangat kental di desa. Sementara di kota sudah mulai tergirus gitu ya, Nak ya. Sudah mulai orang nggak terlalu peduli dengan budaya, bahkan lebih bersifat kekinian. Nah, isolasi sosial sehingga dia bersifat statis ataupun di situ saja ya, nggak bergerak ya. Sementara kalau di kota kehidupan seseorang itu lebih mobilitas, lebih dinamis, lebih menyesuaikan perkembangan zaman ya. Tetapi kalau untuk masalah budaya ya, kesatuan dan keutuhan budaya di desa lebih baik daripada di kota. Kota biasanya masyarakatnya lebih bersifat individualisme, artinya mementingkan diri sendiri saja. Tuh ya. Lanjut. Nah, dampak positif impact terhadap kehidupan sosial. Yang pertama itu adalah meningkatkan rasa percaya diri. Ya, jadi dampak positifnya dari impact ini adalah seseorang itu bisa meningkatkan rasa percaya dirinya. Ya, karena apa? Ya,
Ya, karena kita ya di Indonesia, walaupun mungkin kalau secara apa ya, dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara saja, mungkin kita masih terbilang dengan Cina ya, nak, dengan Korea gitu ya. Mungkin kalau di Asia kita masih jauh ya untuk bisa menandingi ilmu teknologi mereka. Tetapi bukan tidak mungkin, sebenarnya banyak juga produk-produk kita yang sudah bisa ditemukan, dipakai oleh orang-orang luar negeri gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga bisa meningkatkan rasa percaya diri baik secara pribadi maupun secara apa namanya, masyarakatnya, secara bangsanya, negaranya, gitu ya, dari pengaruh dari pengaruh dari iptek ini sendiri. Yang kedua adalah melahirkan generasi unggulan ya. Dari iptek ini banyak sekali orang-orang yang bisa memiliki apa ya, menggunakan kecerdasannya untuk bisa mencari lapangan pekerjaan di luar negeri. Kita lihat saja bahkan dari dulu ya, seperti Pak B.J. Habibie, beliau sudah bisa mengharumkan nama bangsa ya, bahkan sebagai pencipta ya pesawat terbang ya pertama dari Indonesia ya, sehingga namanya bisa sampai ke luar negeri. Nah, itu cukup membanggakan sebenarnya. Nah, keefektifan biaya dan waktu serta tenaga ya. Jadi dengan teknologi pembelajaran secara online ya, seperti kita saat ini bisa diberdayakan. Jadi orang yang jauh di sana, kita punya kerabat jauh yang nggak pernah kita kunjungi, kita bisa lihat, kita bisa tahu kondisi dia seperti apa. Ya lewat apa? Lewat media sosial, ya internet. Seperti ini kita bisa belajar tatap muka walaupun tidak ketemu ya, karena kondisi tidak menjadi penghalang ya. Karena apa? Karena ini tadi juga, karena efek ini tadi, seseorang bisa saling bertatap muka walaupun tidak saling ketemu gitu ya. Jadi keefektifan biaya, waktu dan tenaga juga menjadi dampak positif dari impact terhadap perkembangan di sosial kita. Nah, kemudahan mengakses informasi ya, dengan adanya impact sehingga dalam kehidupan sosial kita bisa mengetahui apa saja ya berita-berita dunia yang tidak kita ketahui. Nih, ada kemudahan bagi kita untuk mengakses informasi sehingga kita menjadi orang yang lebih paham ya, orang yang lebih tahu terhadap perkembangan zaman di luar sana ya, Nak. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah dampak dari munculnya lapangan pekerjaan ya. Apa contohnya nih? Seorang internet marketer yang bekerja di depan komputer. Ya. Jadi dengan adanya iptek, seseorang yang tidak punya pekerjaan sekalipun dia bisa dapat lapangan pekerjaan. Contoh misalnya menjadi apa namanya? Teknisi ya, IT, bahkan pekerjaan yang penjaga warnet sekalipun ya, itu kan juga pekerjaan, karena nah itu, tapi itulah dampak dari munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Selain ada dampak positif ya, pasti juga ada dampak negatifnya. Nah, kita lihat dampak negatifnya. Nah, ini salah satu masih dari dampak positif ya. Habibie Afsah, penyandang difabel yang sukses di internet marketing. Nah, jadi kondisi fisik tidak menghalangi seseorang untuk tetap berusaha, untuk tetap bekerja keras ya. Yaitu dengan apa? Dampak dari ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Dia punya skill, maka dia tetap bisa bekerja layaknya seorang yang fisiknya normal sekalipun. Ya. Nah, dampak negatifnya terhadap kehidupan sosial. Ya, cybercrime. Ya, jadi kenakalan dan tindak penyimpangan di kalangan remaja dengan mengakses misalnya, mohon maaf, situs porno ya. Jadi apa namanya? Oknum-oknum yang menggunakan media Facebook, Twitter dan lain-lain ya untuk kepentingan pribadinya, artinya mengacak-acak apa namanya, media sosial seseorang. Nah, ini sebenarnya dampak negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini jangan sampai ya, Nak ya, ini bisa merusak moral generasi muda seperti kalian. Nah, nih gara-gara ada nih ya pengaruh negatif impact, remaja jadi korban nih. Salah satu berita saya sajikan, remaja jadi korban penculikan kenakalan di Facebook. Nah, sekarang ini anak ya, banyak oknum yang menyalahgunakan media sosial untuk mencari keuntungan ya.
penculikan. Akibat apa? Kenalan di media sosial yang tidak membawa dampak yang baik. Nah, seperti ini dia. Jadi hati-hati, ini juga menjadi pengaruh negatifnya. Nah, selanjutnya adalah kemalasan. Nah, ini merupakan faktor negatif impact, ya. Karena telah dimanjakan oleh teknologi misalnya, sehingga kita tidak perlu repot bertemu dengan seseorang. Nah, hal ini membuat dampak, ya, sikap kemalasan, ya, dari kita untuk misalnya melakukan interaksi langsung, untuk melakukan silaturahim langsung. Sudah ada ini kok, ya, sudah ada media sosial, nggak perlu lagi langsung bertatap muka. Nah, ini juga salah satu dampaknya, menjadi malas, ya. Dan untuk anak sekolah, gara-gara iptek juga kadang-kadang jadi lebih milih, ya, karena buka Facebook dulu deh, nanti aja buka psikologinya, ya kan, nanti aja deh ngerjain tugasnya, atau bisa besok-besok buka IG aja dulu gitu kan. Nah, ini yang dikhawatirkan, dampak negatif itu tadi. Nah, ini ada berita juga, iPad bikin anak malas membaca, ya. Kita lihat juga, ya, peringatan bagi orang tua, khususnya saya mungkin yang punya anak balita, ya. Jadi gara-gara iPad ini juga anak juga jadi malas membaca, ya, karena apa? Ya sibuk mungkin main game atau main apa gitu, ya, Nak, ya. Ya itu tadi. Tapi bagaimanapun memang impact ini adalah bagian dari globalisasi yang sering saya sampaikan kepada kalian, bahwa globalisasi itu memang tidak bisa kita batasi, hanya bisa difilter ataupun disaring, ya kan? Karena kalau kita batasi, ya kita menjadi negara yang terkungkung, istilahnya, yang tidak tahu perkembangan zaman di luar sana. Jadi memang kita sebagai manusia, ya, sebagai masyarakat sebuah negara harus benar-benar pandai memilah-milih, ya, mana yang baik, mana yang tidak, seperti itu. Nah, bertambahnya pengangguran karena apa? Ya itu tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa banyak sekali sebenarnya negara-negara di luar sana yang sudah canggih, yang sudah menggantikan peran tenaga dari SDM, ya, digantikan oleh robot. Nah, sehingga apa? Bertambahlah pengangguran, ya, sehingga masyarakat tidak manusia tidak mengupgrade dirinya untuk bisa lagi lebih baik, karena menganggap sudah ada peran yang lain yang menggantikan. Seperti itu dia. Ini juga menjadi dampak negatifnya. Kecanduan teknologi. Nah, ini, ya, kecanduan teknologi ataupun handphone, komputer, ya, biasanya bisa berdampak seperti kebiasaan mengurung diri, kurang mengenal tetangga, perasaan yang tidak enak jika pergi tanpa gadget, ya, karena tidak memiliki teman. Karena apa? Sibuk dengan gadgetnya, kurang tidur, bahkan bisa mengganggu kesehatan akibat dari kecanduan teknologi. Ayo, siapa yang seperti ini? Ada kira-kira? Ada Amri? Kira-kira kamu masuk nggak ke dalam kategori kecanduan teknologi? Kalau dibilang kecanduan sih ya sih, Mi. Saya setuju, saya masuk. Karena saya dari ya gitu ngambis kan pakai handphone kan. Jadi ya belajarnya ya pakai Zenius, pakai HP. Jadi ya kecanduan jadinya. Jadi kira-kira ada dampak negatif yang kamu rasakan? Kalau tergantung pemakaiannya sih, Mi. Kalau misalnya gabung di grup belajar ataupun saya belajar pakai Zenius itu enggak sih. Ya, artinya apa, Nak? Ya, dari sekian banyak tadi, ya, dampak-dampak negatif yang saya terangkan kepada kalian, bahwasanya kalian harus pintar-pintar memilih waktu, membagi waktu, ya, memilah-milih informasi yang diterima, ya, karena kalaupun memang mau memakai teknologi, silahkan. Memang itu sangat penting bagi kita, ya. Karena memang kita tidak bisa, ya, membuang sama sekali teknologi, itu bahkan menunjang pembelajaran kita semuanya, ya, Nak, ya. Tapi itu tadi harus pandai-pandai membagi waktu, melihat ini konten yang baik atau tidak, seperti itu dia. Oke, ya, ini dia, kecanduan gadget itu bisa mengganggu kuliah. Nah, nanti hati-hati bagi kalian kelas 12 yang sudah masuk ke dunia perkuliahan, kadang-kadang bisa mengganggu karena apa? Keasikan main gadget, ya, sehingga lupa dengan tugas kuliah. Mudah-mudahan tidak seperti ini. Oke, terima kasih. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Materinya ringan kan, Nak?
Iya, Mi, nggak kayak apa semalam, Mi, yang apa hubungan internasional yang kemarin itu, Mi. Iya, iya. Karena kan PKN memang karena ada materi yang memang yang harus kita pelajari untuk apa namanya mengingat ya seperti hubungan internasional. Kalian harus mengingat duta itu seperti apa, konsul itu seperti apa ya, atasnya seperti apa ya. Tapi memang ada juga yang memang berdampak dalam kehidupan sosial kita ya, berdampak dalam kehidupan pribadi kita, materi-materi yang ringan. Ada kira-kira yang mau ditanya? Sarul, Sipa, siapa nih? Thank you, ma'am. Yuk. Ada Udah paham ya, kira-kira ya? kami. Biar Allah udah, Mi. sharing saja. Oke, di minggu depan insya Allah kita lanjut pembelajaran kita. Mungkin tentang pengaruh globalisasi. Oke, anak, terima kasih untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Sekali lagi saya apresiasi kepada seluruh siswa yang telah menghubungi saya via WA dalam mengkonfirmasi nilainya. Semoga kedepannya di semester 2 ini kalian bisa tetap lebih semangat, bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan tercapailah tujuan kalian ya untuk bisa masuk ke universitas negeri ataupun universitas yang lain yang memang kalian harapkan. Terima kasih. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahami. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mi. Sama.